Dua orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Emang sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakuin? Tenang, video ini bisa jadi panduan untuk ngejawab pertanyaan ini. Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi yang mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan. Makanya sekarang catat ini. Cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit, buanglah tisu ke tempat sampah tiap habis batuk atau bersin, cuci tangan setelahnya, lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya. Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Ikutin terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber terpercaya. Biar makin banyak orang tahu gimana cara ngentiin wabah virus corona, sebarin video ini. Bukan ngebagiin info-info yang mungkin belum jelas kebenarannya. Jangan panik dan tetaplah waspada. ...2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah heboh, serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan yang nipu-nipu biar keluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan untuk nggak boleh keluar masuk kota, biar bisa nekan persebaran virusnya. Orang-orang pintar dari berbagai belahan dunia pun ikut bantuin Tiongkok untuk terus neliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong-ngomong soal antivirus, coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan nginfeksiin banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk yang penyakit pernapasan pun, kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012. Kedua virus itu pun nyebar ke manusia dari binatang. Dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka.
Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, coronavirus yang sekarang sebenarnya nggak makan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang, tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil. Meskipun begitu, tetap aja kita mesti siaga 45. Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa. Sering cuci tangan, tutup area mulut waktu batuk atau bersin, dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit. Untuk sekarang, kita di Indonesia mungkin masih aman dari virus satu ini. Tapi faktanya banyak yang gak bernasib sama, termasuk ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang lagi ada di sana. Dan kita juga perlu terus waspada biar gak kemakan berita-berita palsu yang udah gak kehitung jumlahnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam, dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan.
Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe teman-teman. Selamat siang pemirsa saluran dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa di acara Kesuma Islam. Dan pemirsa seperti yang kita tahu dalam sebulan belakangan ini, bahkan dari awal tahun 2020 kita sudah dikejutkan dengan pandemi Corona atau COVID-19 yang awalnya ini terjadi di Wuhan dan kemudian lambat laun ini menyerang ke beberapa negara dan sampai pada hari ini Indonesia pun juga dinyatakan positif corona. Ada sebagian dan juga sebagian kasus yang memang di Indonesia sendiri di beberapa daerahnya ini sudah dinyatakan sebagai daerah dengan persebaran corona. Dan seperti yang kita tahu, saya akan membacakan press release dari Gubernur Kalimantan Timur terkait COVID-19 per tanggal 18 Maret 2020 bahwa kasus pasien dengan pengawasan PDP di Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Januari hingga 18 Maret 2020, total kasus sebanyak 35 orang, hasil negatif 10 orang dan hasil positif 1 orang. Menunggu hasil laboratorium sebanyak 24 orang. Dan juga distribusi kasus yang masih mendapatkan perawatan menurut kabupaten kota di Balikpapan 17 kasus, Samarinda 3 kasus, Kutai Kartanegara 2 kasus, Pasir 2 kasus, Bontang 1 kasus. Dan juga kondisi pasien yang terkonfirmasi COVID-19 sedang dalam perawatan di ruang isolasi RSAW Syahrani dan sampai saat ini dalam kondisi stabil dan semakin membaik. Dan juga telah disediakan jumlah ruang isolasi dari 15 rumah sakit yang ada di Kaltim dengan total 70 ruangan dengan jumlah tempat tidur sebanyak 111 tempat tidur yang terpakai hingga saat ini 23 tempat tidur. Dan tentunya juga himbauan pada masyarakat untuk tidak tetap tenang dan tidak panik, tetapi tetap waspada dengan mengikuti edaran gubernur yang sudah ditetapkan. Itu tadi press release dari Gubernur Kalimantan Timur di tahun 2020 per 18 Maret 2020. Dan juga bahwa kita ketahui ini persebaran kasus corona ini di Indonesia
ini ada sebanyak 227 kasus dengan kematian sebanyak 19 kasus kematian. Ya. Dan untuk itu pemirsa, pada hari ini tentunya kita akan membahas mengenai seberapa bahaya virus corona sebenarnya. Pemirsa di rumah juga dapat bergabung dengan kami baik itu lewat line WhatsApp dan juga bisa menonton secara langsung siaran kami di channel YouTube kita di saluran dakwah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Dan di studio kami telah hadir narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah dosen keperawatan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini ada Pak Anas. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan kalau misalnya nih belakangan ini kan apalagi di bulan-bulan ini Maret ini kita sudah melakukan yang namanya ibaratnya isolasi self isolation. Lockdown lokal ya. Lockdown lokal dan juga dalam 2 minggu dimulai dari hari Senin kemarin ini sudah semua himbauannya bahwa sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan lainnya ini harus meliburkan diri ya Pak ya sampai tanggal 29 Maret ini. 29 bukan meliburkan diri sih Pak, tapi work from home atau from bekerja home di rumah. dan juga belajar dari rumah. Oke, baik. Dan tentunya kita mau tahu lebih mendalam lagi nih mengenai asal muasalnya dulu. Bisa diceritakan nih Pak, dijelaskan asal muasal virus corona ini sendiri bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Juni kesempatannya ya, udah diundang kembali. Iya. Kalau untuk asal muasalnya seperti kita ketahui bersama, virus ini itu asalnya dari Cina ya. Karena pada tanggal 31 Desember 2019 itu Tiongkok atau Cina mengkonfirmasi bahwa adanya virus yang bisa menyebabkan fenomena atau gangguan saluran pernapasan yang misterius ya, yang tanpa diketahui penyebabnya. Namun setelah diteliti, ya setelah dilakukan analisis lebih mendalam, itu didapatkan kesamaan antar satu pasien dengan pasien yang lain, bahwa mereka memiliki ikatan bekerja di tempat yang sama, yaitu di pasar Wuhan ya, di pasar Wuhan, di mana di pasar tersebut menjual beraneka ragam hewan-hewan ya, yang dimana untuk dikonsumsi. Iya. Hewan-hewan liar ya. Hewan-hewan liar ya, yang untuk dikonsumsi. Seperti kita ketahui kan warga Cina itu hobi banget atau suka sekali untuk mengkonsumsi hewan-hewan tersebut. Oke, baik. Jadi memang asal muasalnya memang dari Cina ini ya Pak ya. Dan memang sebulan di bulan Desember itu memang sudah mulai kabar-kabarnya. Di akhir-akhir Desember, di tanggal 30 sampai 31 Desember 2019 itu Cina udah mengkonfirmasi bahwa ada satu fenomena atau penyakit pada saluran pernapasan yang bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Oke, nah tadi kan kita udah bahas ya Pak ya bahwa virus ini ditemukan alami memang dari hewan-hewan. Iya, dari hewan-hewan. Nah, kemudian kan kalau misalnya logika kita bahwa berarti ini virusnya memang ada di seluruh hewan gitu. Nah, kenapa kok asal mulanya ini ada di Wuhan gitu? Kalau menurut beberapa studi literatur yang saya baca, seperti kita ketahui bahwa kondisi alam di Cina itu lebih relatif dingin dan juga kondisi lembabnya yang tinggi. Sehingga mengakibatkan virus-virus yang ada di hewan, tidak terkecuali virus corona ini, dia bermutasi. Bermutasi dalam artian virus coronanya ini bisa mengakibatkan menularkan dari hewan ke manusia. Yang awalnya hanya menularkan dari hewan ke hewan, ternyata bisa bermutasi. Ya, bisa menyebarkan dari hewan ke manusia. Oke, dan ini memang persebarannya sangat cepat. Iya, sangat cepat sekali karena dalam jangka waktu 3 bulan saja, Januari, Februari, Maret itu udah masuk ke Indonesia. Iya, benar. Dan kemudian ini berdasarkan dari WHO, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya. Ya, di slide ini dikatakan WHO, saya dapat langsung dari website WHO bahwa pada Desember 2019 itu WHO mengatakan bahwa virus ini termasuk virus yang baru ya, sehingga dikatakan virus ini disebabkan oleh dinamain dengan 2019 nCoV ya, atau 2019 novel coronavirus. Novel ini artinya adalah baru, coronavirus dalam bentuk yang baru. Ya, kenapa dikatakan baru?
Karena Cina ini seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2002 sendiri itu ada virus corona namanya SARS. Di Cina juga ya? Di Cina juga, di Guangdong, Cina. Kemudian pada tahun 2012 ada juga corona namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Nah, untuk corona tahun 2012 ini itu pusatnya di Middle East, di Asia Tengah. Di Asia Timur ya. Kemudian tahun 2019 ini itu coronanya baru. Makanya disebut dengan nCoV, novel coronavirus. Ya. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 setelah dilakukan lebih mendalam penelitian, ternyata virus ini hampir sama dengan virus SARS yang pertama. Ya. Karena memiliki persamaan sehingga WHO sendiri mengatakan bahwa karena dikatakan memiliki karakteristik yang sama dengan virus corona yang pertama, sehingga pada tanggal 11 Februari 2020 WHO memberi nama virus ini adalah SARS-CoV-2. Ya. Kemudian penyakitnya sendiri itu disebut dengan COVID-19 ya, coronavirus disease atau penyakit virus corona 2019. Nah, ternyata seiring dengan perkembangannya waktu, seperti kita ketahui bahwa corona ini menyerang secara global. Yang terkena itu adalah 118.000 kasus corona di lebih dari 110 negara. Itu pada tanggal 11 Maret 2020. Sehingga WHO menetapkan bahwa penyakit corona ini, virus corona ini merupakan pandemik global karena menyerang di lebih dari berbagai negara. Oke, baik. Jadi memang asal muasalnya ini dari Wuhan, China, dan juga memang kasus atau virus ini sendiri memang sama dengan virus-virus corona sebelumnya ya. Sama. Tapi yang ini lebih parah, Mbak. Ya, kenapa? Karena replikasinya tidak hanya menyerang pada saluran pernapasan saja, tapi replikasinya itu menyerang juga pada saluran pencernaan. Gitu. Kemudian selain itu, virus yang tahun ini nCoV 2019 ini itu lebih parah karena bisa menyerang saluran pernapasannya, mengakibatkan terjadinya sumbatan sehingga mengakibatkan kematian. Oke. Dan memang untuk virus corona ini sendiri kita bisa tahu bahwa di Asia Tenggara ternyata Indonesia ini kasusnya untuk kasus kematiannya lebih tinggi ya daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Ya, untuk tingkat kematiannya memang di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan negara Asia Tenggara yang lain. Tapi untuk kasusnya sendiri lebih banyak. Tapi untuk secara global seperti kita ketahui, itu pada tanggal kemarin saja, tanggal 18 bulan 3 tahun 2020, itu seluruh kasusnya itu berjumlah 198.000. Ya. Sedangkan yang meninggal itu sekitar 7.000-an. Dan yang sembuh sekitar 82 ribuan. Artinya apa? Tingkat kematian virus ini kecil, relatif kecil. Daripada virus yang lain seperti SARS, MERS, dan Ebola. Tapi kita harus waspada. Kenapa disebut waspada? Karena penularannya lebih mudah menyebar dibanding dengan SARS, MERS, dan Ebola. Oke, tapi kemudian kita bisa lihat dulu nih di video selanjutnya mengenai persebaran dari virus corona. Oke. Ya, ini tadi sudah saya katakan bahwa untuk kasus corona sendiri itu saya ambil data kemarin ya, tanggal 18 bulan 3 kemarin. Itu jam 12 saya ambil, ternyata update-nya itu jam 5, Mbak. Setiap jam 5 itu selalu update. Jam 5 sore. Nah, ini kita lihat video ya, penularan di luar dari Cina. Sekarang yang menempatin urutan pertama itu adalah Italia. Italia ya? Ya, Italia, yang kedua Iran. Di luar dari Cina loh ya. Kalau Cina tetap urutan pertama karena sumbernya kan dari sana. Padahal kalau kita tahu Iran itu jauh ya dari Cina. Jangankan Cina, Italia aja juga jauh. Iya. Italia sekarang peringkat pertama di luar dari Cina. Nah. Karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa virus corona ini lebih mudah menyebar. Karena salah satunya adalah hampir mayoritas penduduk Italia itu adalah lansia. Oh gitu, jadi memang ada beberapa faktor lagi ya yang kenapa seseorang bisa intinya rentan terhadap virus ini. Oke, itu kita akan bahas di next slide, tapi sebelumnya kita
mau lihat di slide selanjutnya, ini kasus coronavirus yang sudah dilaporkan Ya. per tanggal 18 Maret 2020. Ya, untuk di Indonesia sendiri itu tampaknya mengalami peningkatan ya, karena kemarin itu jumlahnya 100 berapa ya ini di Indonesia sendiri? 119 kalau nggak salah ya. Ya, 172. Oh, 172. Dan untuk hari ini itu naik jadi 227. Wah, berarti setiap hari Berarti jangankan setiap hari, ini hari kemarin sama hari ini itu hampir berapa coba kasus baru. Artinya virus ini, corona yang nCoV 2019 ini itu lebih mudah menular. Ya, lebih mudah menular, dan kemudian walaupun tingkat kematiannya rendah, tapi begitu kita tertular kita bakal mengalami gangguan pernafasan. itu gejala-gejalanya tapi tetap ada ya. Ya, gejala-gejalanya kalau kita lihat gejala-gejalanya dari 2019 nCoV sendiri itu pasti demam. Ya. Demam lebih dari 30 derajat Celcius. Oke. Kemudian batuk kering, tenggorokan nyeri, kemudian nyeri kepala, fatigue, lemas atau lemah, kemudian hilang nafsu makan dan sesak napas. Nah, ini ciri khasnya, Mbak. Dibanding dengan corona yang sebelumnya tadi saya sebutkan, ada gangguan pada saluran pencernaan berupa diare, mual dan muntah. Dan ini pasti dialami dari gejala-gejala ini semuanya pasti dialami atau mungkin ada satu atau dua? Tidak, bahkan kalau kita lihat cerita dari kasus pasien yang ketiga, yang pertama, kedua, ketiga ya. Kalau dari Indonesia sendiri kita katakan bahwa dia hampir tidak mengalami gejala-gejala ini. Pasien ketiga ya? Ya, pasien ketiga, dia tidak mengalami gejala-gejala ini. Artinya apa? Gejala-gejala ini muncul apabila sistem imun pasien itu udah mulai rendah. Atau gejala imun pasien ini rendah, kemudian virusnya yang bereplikasi lebih banyak. Artinya virus di dalam tubuh ini lebih banyak menggandakan diri. Itu yang bisa menimbulkan gejala-gejala. Jadi meskipun kita nih mungkin kita merasa kita sehat gitu Kita ya, sehat. tapi ternyata kita sudah berhubungan langsung dengan seseorang yang positif corona. Nah itu meskipun kita masih merasa sehat, tapi ternyata kita menjadi carrier ya Pak ya. Makanya kita bisa dianggap sebagai carrier atau pembawa virus. Makanya penting banget kalau seandainya kita habis dari daerah yang sudah terendemi corona, kita sadar diri saja untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena 14 hari ini merupakan masa inkubasi dari virus corona. Masa inkubasi itu artinya adalah virus dari masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala. 14 hari. Makanya kalau kita lihat mungkin pada hari kelima tidak ada gejala, tapi pada hari ke-6, ke-7 baru muncul gejala. Kenapa? Karena bisa saja virus yang lebih banyak bereplikasi. Makanya kalau bisa, kalau setelah kita habis berkunjung ke daerah yang sudah terendemi, kita lakukan isolasi diri dulu. Oke, isolasi diri. Kenapa inkubasinya hanya 14 hari? Katanya juga ada yang lebih dari 14 hari. Nah, kalau perbedaan masa inkubasi ini rata-rata, kalau yang saya baca di letter review, itu rata-rata 5 hari. Dari 5 hari masa inkubasi itu sudah mulai menimbulkan gejala. 5 hari dari terpapar dari virusnya. 5 hari dari terpapar virusnya. Oke. Adapun mungkin ada yang lebih panjang, itu karena sistem imunnya lebih tinggi. Oh gitu. Nah, tapi rata-rata yang saya baca itu 5 hari sudah menimbulkan gejala. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu gitu ya, di mana dan kapan kita terpapar virus itu. Mungkin kita merasa kayak sepertinya di lingkungan kita aman. Tapi ternyata ada gejala-gejala corona itu. Kalau sekiranya kita udah mengalami gejala corona seperti itu, langsung saja ke rumah sakit yang telah ditunjuk Kementerian Kesehatan ya. Karena kita untuk meyakinkan diri apakah diri kita itu terpapar virus corona atau tidak, banyak pemeriksaannya. Ya, ada swab air liur, pemeriksaan darah, itu kan banyak sekali pemeriksaannya. Bahkan ada yang hoax, saya lihat baca di grup WhatsApp itu, kalau pengen meyakinkan diri coba tarik napas, kemudian hirupkan ada terasa sakit atau tidak. Itu saya rasa hoax. Karena untuk meyakinkan diri apakah diri kita terpapar virus corona atau tidak, kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau untuk di Indonesia sendiri nih, apalagi di Samarinda, sudah ada belum alatnya? Kalau untuk alat pemeriksaannya saya rasa sampel darahnya masih harus dibawa ke Jawa ya.
Tapi untuk pemeriksaan seperti pemeriksaan darah itu ada di sini. Tapi untuk yang pemeriksaan yang lebih lanjut untuk coronavirusnya harus dibawa ke Balitbangkes ya. Oke. Nah, jadi gimana dong kita ini ya? Mungkin yang untuk anak-anak sekolah sudah diliburkan atau mungkin belajar dari rumah. Nah, dan sebagian juga ada yang sudah bekerja di rumah. Tapi sampai saat ini kita lihat bahwa Samarinda masih tenang-tenang aja gitu ya. Makanya Mbak, perlu edukasi sebenarnya warga masyarakat kita ini. Karena kalau kita lihat sendiri, kita belajar dari negara lain lah ya. Iya. Kita sebut Di Italia aja deh. Itu awalnya juga menganggap remeh, paling 100-an orang yang kena. 2 minggu sebelum itu ya. 2 minggu sebelum outbreak seperti ini. Paling orang-orang lansia aja yang kena gitu. Setelah outbreak baru mereka baru sadar gitu loh. Iya. Saya harap warga masyarakat khususnya di Kalimantan Timur udah stay aja di rumah untuk memutus mata rantai virus corona ini. Berdiam diri di rumah. Gitu loh ya. Jangan nunggu sampai outbreak lagi. Jangan nunggu kasusnya besar baru kita sadar. Iya, karena kalau untuk di Indonesia ini susah ya. Susah. Apalagi negara kepulauan, ini banyak perbatasan-perbatasan gitu ya. Ini masih dibuka juga jalur-jalur untuk pulang pergi gitu kan. Makanya gubernur kita ya Pak Isranur sudah lockdown lokal ya. Artinya khusus untuk Kalimantan Timur tidak boleh keluar dulu ya tanpa ada alasan yang jelas. Tapi dari pemerintah pusat pemerintah pusat, nah itu dulu. Kadang tidak ada komunikasi yang pas ya antara pusat dengan yang di daerah ya. Iya benar. Nah kalau kita lihat sih untuk beberapa daerah di Indonesia, kalau di Sumatera Utara juga nampaknya ini beberapa toko-toko malah banyak yang sudah sepi, sangat sepi sekali. Tapi kalau untuk di Samarinda tadi pagi masih ramai sekali gitu ya. Nah kalau untuk di bank-bank kita nggak tahu nih, tapi sepertinya untuk para pegawainya sudah menggunakan ini ya. Tadi saya sempat ke ATM itu ngelihat ada pegawai bank sudah pakai handscoon sama pakai masker. Iya benar. Karena menganggap bahwa uang itu merupakan carrier pembawa virus yang juga bisa menempel di uang. Iya. Gitu ya. Jadi handscoon juga perlu. Iya betul. Nah sekarang kita mau lihat dari penularannya dan juga pencegahannya. Mungkin sebelumnya ini orang dengan resiko penularan tinggi dulu Mbak nih. Oh oke. Ya. Jadi sebenarnya buat beberapa saudara-saudara kita yang memiliki orang dengan resiko penularan tinggi, artinya adalah resiko ini lebih mudah tertular pada siapa aja sih? Nah, ya kan? Yang pertama adalah dengan orang usia di atas lebih dari 60 tahun. Orang lanjut usia seperti kita ketahui bahwa sistem imunnya mengalami penurunan karena faktor usia, sehingga virus corona lebih mudah masuk. Ya, dan lebih dapat mengakibatkan terjadinya infeksi. Oke, ya kan? Ini pada lansia. Pada lansia. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memiliki riwayat penyakit khusus, seperti penyakit DM, jantung, HIV, ginjal, ya itu juga bisa mudah tertular virus corona. Dan bahkan ini bisa terjadi komplikasi. Ya, bahkan bisa terjadi komplikasi. Oke. Gitu. Makanya sekarang banyak di rumah sakit itu membatasi jam, bukan membatasin, tapi tidak boleh ada lagi jam besuk. Menutup jam besuk. Di AWS sudah ditutup. Udah ditutup. Karena khawatir nanti pasien-pasien mereka yang sudah memiliki resiko tinggi bakal tertular lagi dengan pasien-pasien yang menjenguk gitu kan. Kita nggak tahu tuh. Iya benar. Ya kan? Dan juga ibu hamil dan anak-anak. Gitu itu. Walaupun saat ini belum ada penelitian yang mengatakan penularan dari ibu hamil ke janin, itu belum ada penelitiannya, Mbak. Apakah virus ini juga menular melalui transplasenta? Maksudnya dari ibu melahirkan lewat maksudnya dari ibu ke janin. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mengatakan penularan seperti belum itu. Ada juga ya penelitian yang menyatakan bahwa apabila melahirkan transvaginal bisa positif corona. Enggak. Belum ada. Karena kan itu termasuk ke dalam penularan transplasenta tuh. Bisa saja mungkin ibunya positif, janinnya negatif. Bisa. Karena kita nggak tahu virus itu bisa menular melalui transplasenta atau tidak. Karena sampai saat ini belum ada penelitian terkait
mengenai hal itu. Oke, baik. Jadi orang-orang dengan risiko penularan tinggi ini diantaranya adalah orang dengan usia lebih dari 60 tahun atau lansia, memiliki riwayat penyakit khusus, ibu hamil dan anak-anak serta kondisi imun yang lemah. Ya kalau sudah merasa sakit lebih baik stay di rumah. Ya, kenapa? Karena kalau kita berkerumun ikut berkerumun di antara kerumunan yang ramai, khawatirnya kita bisa tertular. Oke, baik. Dan penularannya, nah ini kita tentunya tahu ya, sudah banyak edukasi yang diberikan ini lewat media apapun itu bahwa penularan dari coronavirus ini sendiri ini melalui droplet ya Pak ya? Ya, droplet itu melalui air liur. Jadi penularannya itu bisa langsung ataupun tidak langsung. Pada awal bulan Januari itu desusnya bahwa penularannya hanya melalui benda-benda yang tercemar. Belum melalui airborne, belum melalui udara. Tetapi pada bulan Februari itu terkonfirmasi bahwa penularan virus corona itu juga bisa melalui udara. Ya, bisa melalui batuk, bersin, bahkan pada saat kita berbicara itu juga bisa kena. Jadi lewat udara? Lewat udara. Juga bisa? Bisa. Wow. Kemudian kalau tidak langsung itu mencemari benda-benda di sekitar, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata. Jadi seandainya dropletnya itu air liurnya itu terkena di meja, kemudian tanpa kita sadarin tangan kita menyentuh, kemudian kita memegang mata, hidung dan mulut, kita bisa kena. Iya, nah itu tadi kenapa kita harus self isolasi atau isolasi dari rumah karena aja gitu ya, rumah. Supaya kan kalau di rumah kita tahu gitu bahwa itu hanya di lingkungan kita, tapi kalau kita udah di luar kita nggak tahu ya. Oke, baik, jadi memang coronavirus ini sendiri penyebarannya itu melalui droplet tadi, air liur, batuk, bersin, berbicara dan lain sebagainya. Dan bahkan yang lebih berbahaya lagi, yang lebih cepatnya lagi melalui airborne atau udara. Karena kita sebenarnya kalau dari SARS, MERS itu juga bisa melalui udara. Ya kan karena nCoV 2019 ini hampir sama karakteristiknya dengan virus corona SARS yang pertama, dikhawatirkan penularan lewat udara juga bisa. Nah, tapi gimana dengan iklim di Kaltim di Indonesia? Nah, syukurnya kita memiliki iklim yang panas. Ya. Saya baca coronavirus itu tidak tahan dengan udara panas, mungkin sekitar 40 derajat ke atas dia nggak tahan panas, cepat mati. Syukurnya kita berada di suhu yang panas seperti itu. Iya, benar. Ya, jadi ya mudah-mudahan harapan saya sih dengan kondisi yang panas seperti ini itu membuat virus corona nggak betah. Harapannya seperti itu sih. Iya, dan makanya kenapa sekarang juga dianjurkan untuk berjemur ya Pak ya? Iya, betul, berjemur itu penting banget Pak. Makanya saya di rumah itu kalau setiap pagi matahari masuk itu pintu selalu saya buka sampai tengah hari. Ya, pintu sampai tengah hari sampai udara betul-betul masuk baru tutup. Oke, dan juga mungkin beberapa barang-barang di rumah kayak kasur, bantal itu ya. Ya, perlu itu dijemur ya, tapi nggak juga tiap hari kali Mbak. Oke, dan tentunya kalau misalnya nih kita habis dari luar mana aja gitu ya, atau mungkin melakukan aktivitas apa, habis megang apa, ini penting sekali untuk cuci tangan dan langsung apabila baru pulang ke rumah ini langsung mandi gitu ya sekarang. Betul, jadi untuk pencegahannya sendiri itu yang paling aman dan yang paling efektif adalah dengan cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun atau juga dengan hand sanitizer. Ya. Tapi hand sanitizer udah langka banget. Kalau saya pribadi itu hand sanitizernya itu dengan alkohol 70%. Nggak perlu dicampur dengan aloe vera atau dengan yang lain, nggak perlu dicampur. Kenapa? Karena menurut studi literatur bahwa virus corona ini mati pada alkohol dengan kadar alkohol 62-70%. Itu kenapa? Itu kenapa khawatirnya kalau kita menggunakan oplosan hand sanitizer yang alkohol 70% dicampur dengan aloe vera dan lain sebagainya, nanti kadar alkoholnya malah lebih rendah. Iya. Yang malah membuat hand sanitizer kita itu malah menjadi pembawa virus. Tapi kalau kita lihat di masyarakat nih, di toko-toko hand sanitizer udah habis. Iya, udah habis. Kemudian juga alkohol yang tadi Bapak bilang juga udah mulai langka. Di apotek ada mungkin masih ada ya. Karena barusan kemarin saya beli
Sebenarnya saya juga bingung itu nyari hand sanitizer gimana gitu. Setelah saya baca, udah deh mending pakai hand sanitizer aja deh. Alkohol 70% disemprotin gitu aja. Tapi yang lebih aman memang cuci tangan. Hand sanitizer itu paling untuk kondisi situasional pada saat kita berada di luar rumah, kita semprotkan alkohol. Cuma masalahnya adalah alkohol ini kan cairan yang mudah iritasi tangan ya. Kering gitu. Yang cepat kering. Jadi usahakan jangan menyentuh apapun pada saat alkohol masih basah. Gitu. Karena apabila terkena selaput mukosa, mata, hidung atau mulut sekalipun itu bisa perih. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan kita karena corona ini jadi familiar yang sama namanya antiseptik dan lain-lainnya. Antiseptik dengan disinfektan. Antiseptik, disinfektan. Nah, ini bedanya apa, Pak? Kalau antiseptik itu bisa digunakan untuk kulit. Antiseptik untuk kulit untuk membasmi bakteri, virus, dan mikroorganisme yang lain. Tapi kalau disinfektan itu untuk membasmi virus, bakteri yang biasa digunakan untuk mendisinfektan benda-benda di sekitar kita. Gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan mau menggunakan untuk tubuh, gunakan untuk si antiseptik, bukan disinfektan. Disinfektan itu contohnya? Kayak misalkan untuk disinfektan ya, sehari-hari yang ada di lingkungan kita, kayak misalkan Baclean. Ya, Baclean. Baclean itu kan termasuk disinfektan tuh untuk membersihkan baju, ya memutihkan baju. Kemudian Karbol, itu disinfektan. Itu bisa efektif untuk membunuh kuman yang menempel pada benda-benda di sekitar kita. Pada barang-barang. Pada barang-barang. Okay. Tapi kalau disinfektan untuk tubuh tidak bagus. Lebih baik kalau untuk tubuh gunakan antiseptik. Antiseptik, dan antiseptik contohnya adalah alkohol tadi. Etanol bisa. Oke, nah ini memang karena kurangnya ataupun langkanya hand sanitizer dan lain sebagainya. Ini banyak banget yang udah DIY. Iya, makanya do it yourself ya Mbak ya. Iya. Makanya saya juga sedih sebenarnya. Khawatirnya teman-teman kalau saat ini kita menggunakan hand sanitizer oplosan dengan kadar 70% yang dicampur dengan aloe vera sebagai pelembab. Khawatirnya kadar alkoholnya nanti malah turun di bawah 70%, bahkan di bawah 60%. Kalau kadar alkohol udah turun di bawah 60% itu percuma. Kenapa? Karena virusnya nggak bakal mati. Jadi kalau memang untuk lagi kepepet seperti ini udah gunakan alkohol 70% aja untuk hand sanitizer, nggak usah dicampur apa-apa. Oke, baik. Nah, kemudian kita mau lihat dari pencegahannya itu tadi. Tadi cuci tangan sebenarnya ada cuci tangan 6 langkah. Ya Mbak ya. Kemudian juga bisa menggunakan hand sanitizer, kemudian kurang-kurangi untuk menyentuh mata, hidung, mulut ya. Dengan tangan yang belum dicuci, kemudian masker. Saat sakit gunakan masker. Masker udah langka juga nih. Masker udah langka juga. Udah mahal. Udah mahal. Ya bahkan satu box yang awalnya 30.000 ya sekarang malah 198.000. Oh udah ada yang 250 ke atas. Udah mahal banget ya. Kemudian tutup mulut dan hidung saat batuk. Kan sekarang udah banyak video-video edukasi TikTok etika batuk. Saya rasa bisa bagus untuk digunakan. Dengan kalau batuk tutup dengan menggunakan tisu, kemudian buang tisu pada tempatnya. Sekarang TikTok juga bukan jadi sebagai media sosial yang alay ya Mbak. Sekarang bisa digunakan untuk edukasi. Ya kan? Kemudian ini tadi Mbak bilang kalau seandainya kita dari luar rumah, dari dalam kerumunan yang ramai sekali, begitu udah sampai rumah, segera kita cuci baju, ganti baju, dan kemudian segera kita mandi. Kita nggak tahu apakah ada virus yang menempel pada bagian tubuh kita atau tidak. Oke, nah kalau misalnya nih kita kan sudah mengalami beberapa virus kayak SARS tadi dan lain-lain sebagainya. Tapi nampaknya yang virus-virus sebelumnya kayaknya kita masih santai-santai aja. Ya betul, kalau kita ingat di SARS tahun 2002 itu sempat masuk di Indonesia dan pasiennya pun yang terpapar itu sedikit sekali. Ya kan? Kayak masih santai gitu ya. Santai, bahkan ya pernah masuk ke Indonesia lah SARS tahun 2002. Masalahnya adalah virus corona yang ini itu lebih mudah menular karena begitu dia menempel di benda-benda itu usianya itu lebih panjang. Kalau kita lihat mungkin pada kain mungkin bisa hidup selama 2 jam.
Ya, kalau menempel pada tembaga itu ada, saya baca cuma tidak saya cantumkan di sini 3 jam. Jadi virus corona ini begitu dia menempel pada benda, usia hidupnya lebih panjang, lebih lama. Apalagi kalau seandainya dia berada pada suhu yang rendah ya Mbak, pada suhu ruang 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Makanya penting banget itu berjemur. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, penting banget untuk berjemur, karena dengan berjemur selama 2 jam saja itu bisa membunuh virus corona. Oke, berjemur 2 jam saja bisa. Ya, di bawah sinar matahari langsung. Oke, di bawah sinar matahari langsung, tapi jangan lupa juga pakai sunscreen, Ya, sunblocknya ya. sunscreen, ya. Oke, baik. Dan pencegahannya tadi seperti yang dijelaskan, tentunya kita sudah tahu banyak sekali edukasi dengan cuci tangan dengan sabun. Ini sabun bisa jenis apapun ya? Ya, bisa sabun dengan jenis apapun juga bisa. Bahkan Oke. sabun batang pun juga bisa. Oke, jadi ini bebas. Kemudian hand sanitizer, Ya, alkohol, yang lebih efektif itu adalah cuci tangan dengan sabun. Yang paling efektif sebenarnya cuci tangan paling dengan sabun. efektif. Nah, tapi karena pada saat kita situasi situasional, pada saat di luar rumah terkendala nggak ada sabun, kan nggak mungkin kita di luar cari sabun dulu gimana cuci tangan. Kita bisa menggunakan alkohol yang 70%. Oke, kemudian tentunya jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut Ya, dengan tangan yang belum dicuci. Saat sakit gunakan masker, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu dan kemudian dibuang. Ganti Nah. baju dan ya. ya. Sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita untuk tetap fit. Ya, untuk tetap baik, kondisinya tinggi. Ya, bagaimana caranya? Makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, olahraga teratur, cukup tidur. Ya, karena biar bagaimanapun juga kita udah melakukan pencegahan, tapi kalau daya tahan tubuh kita sedang rendah, tidak fit, itu sama saja kita mudah tertular. Iya benar. Dan kenapa sekarang di Indonesia rempah-rempah lagi naik daun? Iya, rempah-rempah dari naik daun, karena kan sempat ada penelitian dari UNER ya mengatakan bahwa rempah-rempah dari Indonesia seperti jahe, kunyit, temulawak itu bisa meningkatkan stamina daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Iya, sekarang kalau kita lihat pastinya di Samarinda aja udah kerasa bahwa kalau kita mau beli di pasar malam dan lain sebagainya, incaran yang paling dikejar untuk ibu-ibu itu ya rempah-rempah. Rempah-rempah. Sampai akhirnya harganya juga naik sekarang ya Pak ya. Naik ya Mbak. Saya lama nggak ke pasar sih. Naik sekarang harganya, bahkan kemarin ada jahe yang sampai 60.000. Dan memang kemarin juga kita lihat bahwa dari Kemenkes, ini Menteri Kesehatan menyerahkan temulawak ya, jamu temulawak kepada pasien yang sembuh ya, nomor 1, 2, 3 ya. Iya benar. Nah itu sebagai simbol mungkin ya. Iya, simbol untuk rakyat Indonesia perbanyak minum jamu. Perbanyak minum jamu. Akhirnya jamu sekarang mulai naik daun lagi. Oke. Nah kemudian selanjutnya kita akan bahas. Nah ini tentunya yang sedang kita laksanakan 2 minggu dari belakang kemarin mengenai social distancing. Ya, social distancing atau jaga jarak lah. Kalau kita ngomongkan jaga jarak. Kadang kita kalau sudah jaga jarak seperti ini konotasinya negatif ya Mbak. Lu sombong banget gitu ya, nggak mau berbaur, bukan gitu. Masalahnya kondisi yang kita hadapin saat ini adalah virus corona nCoV 2019 ya. Virus baru corona 2019, di mana studi literaturnya baru sedikit, tidak terlalu banyak. Untuk memutus mata rantainya salah satunya adalah dengan social distancing atau jaga jarak. Gimana caranya? Cara yang pertama adalah usahakan untuk tetap tinggal di rumah, terutama pada saat Anda sakit. Nggak perlu sakit deh, sehat pun juga harus berada di rumah. Kenapa? Biarkan teman-teman kita yang tenaga kesehatan, perawat, dokter, bidan itu melakukan tugasnya di rumah sakit. Cukup mereka lah pejuang kita saat ini. Ya, yang harus berangkat ke rumah sakit untuk, apalagi saat ini kan kita Kaltim udah positif 1 ya. Iya. Ya, mereka harus meninggalkan anak istri di rumah, cukup mereka yang keluar rumah. Kita yang sehat berdiam diri saja di rumah. Itu penting banget. Ya, untuk memutus mata rantai penyebaran
virus corona. Kemudian yang kedua, jauhi keramaian tempat umum. Ya, jadi apalagi ada edaran MUI ya, untuk membatasi pelaksanaan sholat Jumat. Bahkan tadi Mbak bilang untuk di Islamic Center sendiri aja, sajadahnya itu digulung untuk semua masjid, gitu kan? Digulung. Jadi untuk semua jamaah harus membawa sajadah sendiri. Benar. Ya kan? Tidak boleh berlama-lama di tempat ibadah. Tidak boleh fatwanya. Tempat ibadah. Bahkan di Islamic Center sendiri untuk besok pelaksanaan sholat Jumat semua pintu ditutup, hanya satu pintu ya yang dibuka ya Mbak ya? Ya, hanya satu pintu. Jadi besok ini kita himbauan juga kepada para pemirsa di rumah. Apabila pemirsa ingin bersama-sama melakukan sholat Jumat berjamaah di Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, agar bisa membawa sajadahnya masing-masing. Dan kemudian ini himbauan juga, tentunya juga fatwa dari MUI dan DMI, bahwa apabila memang dirasa bahwa pemirsa di rumah ini sedang mengalami sakit, nah ini untuk bisa tinggal di rumah saja, sholat dari rumah, dan tidak usah memaksakan diri untuk sholat berjamaah di masjid. Dan juga besok pemirsa di rumah jamaah sholat Jumat, nantinya seluruh pintu akses di Islamic Center untuk menuju lantai utama Masjid Islamic Center ini akan ditutup dan hanya akan dibuka satu akses saja melalui tangga dan 2 eskalator di depan beduk. Dan nantinya sebelum pemirsa di rumah jamaah sholat Jumat nanti akan melaksanakan sholat, sebelum naik ke lantai atas akan diperiksa dulu, scan termometer, scan suhu, dan screening dari tenaga kesehatan di klinik Islamic Center sebelum nanti pemirsa di rumah jamaah boleh masuk ke lantai atas. Dan apabila ditemukan nanti jamaah yang ternyata suhu badannya lebih dari 37 derajat Celcius, maka akan dipersilakan sholat tapi dengan saf yang memang khusus untuk para jamaah yang suhu badannya tadi ditemukan lebih dari 37 derajat Celcius, dan nantinya akan dilakukan screening lebih mendalam. Oke. Baik, kita lanjut lagi nih. Ya Mbak, kemudian jangan bepergian ke daerah lain ya jika tidak mendesak, artinya ke daerah lain yang sudah terjadi endemik virus corona. Oke. Ya, karena khawatir terjadi penularan. Ya, kita pergi dengan kondisi yang sehat, baik, begitu kita sampai ke daerah tujuan, kita nggak tahu apakah kita pembawa virus itu atau tidak. Ya kan? Kemudian yang terakhir adalah jaga jarak dengan orang lain, jika terpaksa ya minimal 1 meter. Jaga jarak. Kayak di Jakarta udah ya? Ya, di Jakarta udah, untuk di daerah di MRT juga kan jaga jarak. Iya benar. Ya, itu bagus sekali. Dan tentunya jauhi keramaian dan tempat umum. Makanya sekarang nggak usah dulu ke mall lah. Kurang-kurangin ke mall. Ya, mall juga nggak bakal pindah. Iya benar. Ya, kan? Kalau ke pasar ya, kalau misalnya memang butuh dulu baru ke pasar. Bahkan kalau dalam artian lockdown yang garis keras kayak kita dengar di Italia itu ya, bahkan kalau ada yang keluar rumah tanpa izin langsung ditangkap dan langsung didenda. Tapi di Indonesia belum. Kenapa? Nah, ini pertanyaan kita semua nih Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih plus minusnya dari lockdown? Kalau untuk plusnya itu yang pertama adalah efektif sekali untuk pemutusan rantai penularan virus corona. Kenapa? Karena kita dengan berdiam diri di rumah, tidak keluar sama sekali, itu artinya terjadi pengurangan kerumunan. Ya kan? Dan kemudian kita bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita untuk tetap selalu berdiam diri di rumah. Tapi kalau ditanya negatifnya apa, tentu tidak jauh-jauh dari faktor ekonomi ya. Benar. Karena banyak saudara-saudara kita yang bekerjanya itu harian. Abang ojol, makanan nasi goreng, ya. Kalau seandainya kita lockdown total dan mereka tutup, mereka dapat pendapatan dari mana? Pendapatan tidak ada, mereka bingung nanti. Terus mereka makannya gimana? Ya, jadi lockdown itu sebenarnya seperti 2 sisi mata uang lah. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya minimal kalau kita dengar dari himbauan gubernur sendiri, himbauan pemimpin kita ya Pak Isran Nur, itu kalau bisa kita lockdown sendiri dulu. Ya, tidak perlu, kalau tidak ada urusan yang mendesak, tetap berada di rumah. Tidak perlu keluar.
Oke, nah ini makanya kenapa di Kalimantan Timur di Samarinda sendiri dilakukan lockdown lokal gitu ya. Lockdown lokal. Lockdown lokal, tapi untuk lockdown nasional ini belum. Karena memang banyak sekali efeknya. Iya, efeknya itu seperti efek domino, Mbak. Nah itu tadi, dan Indonesia menurut Bapak ini sebenarnya siap nggak sih dengan virus corona ini? Kita siap, asalkan kita saling bahu-membahu. Ya, dari zaman penjajah dulu kan, ya walaupun musuhnya tidak terlihat kan virus nih. Ya. Tapi kan kita udah punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bersama-sama kita tetap satu. Satu itu kuat. Pasti kita bisa. Cukup yang keluar rumah adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tenaga kesehatan, agar mereka bisa fokus untuk menyembuhkan pasien-pasien yang positif. Kalau seandainya kita keluar rumah dan semakin banyak yang positif, otomatis pasien itu pasti bakal berkumpul di rumah sakit. Karena ingin memeriksakan diri, pengen sembuh kan, pasti banyak berkumpul di rumah sakit. Benar. Kalau semakin banyak pasien yang di rumah sakit yang positif, tidak seimbang dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, itu bisa, ya nggak bisa kita bayangkan lah, ya kan, bisa tidak seimbang antara tenaga kesehatan dengan pasiennya. Apalagi di Indonesia alat-alatnya kurang. Terbatas. Makanya itu kalau bisa, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Berdiam diri di rumah, itu udah sangat membantu sekali. Untuk memutus rantai penyebaran. Kalau seandainya penyebaran terlalu meluas, terlalu banyak pasien yang positif, itu pasien bisa menumpuk di rumah sakit. Pasien menumpuk di rumah sakit, maka teman-teman kita yang berada di tenaga kesehatan itu bisa kewalahan. Makanya salah satu caranya untuk kita lakukan saat ini mudah sekali, yaitu berdiam diri di rumah. Dan kurangin keluar rumah kalau tidak ada perlu banget. Saya sendiri secara pribadi sebagai dosen untuk mengajar sendiri itu di rumah. Ya. Kemudian kalau untuk mau beli makanan pun itu saya yang keluar. Gitu ya. Kemudian ya stop panic buying gitu ya, Mbak ya. Iya. Membeli dalam jumlah banyak karena panik tidak perlu. Saya rasa tidak perlu. Kenapa? Kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang tidak punya, yang mengalami keterbatasan gitu ya, yang tidak bisa membeli barang dalam jumlah banyak. Iya, dan kita juga tahu bahwa di Samarinda sendiri juga ini udah mulai masyarakat masyarakat udah panik buying tuh ya, Mbak. Buying, iya, di mana-mana ini terjadi antrian, apalagi di swalayan, supermarket dan lain sebagainya. Dan kelangkaan barang-barang ini juga mulai terasa gitu. Efeknya, benar. Ya, kalau sudah barang-barang sudah tidak ada di pasaran, kita tahu sendiri apa yang terjadi. Orang-orang pasti bakal memikirkan caranya 1000 cara, gimana caranya, ya. Bahkan bisa terjadi kekerasan, pencurian. Kenapa? Iya, udah chaos banget tuh, pasti kan. Makanya ya stop panic buying. Waspada boleh, panik jangan. Oke. Dan ini juga untuk para, mungkin ini ibaratnya para apa ya, yang dia tinggalnya tidak di Samarinda gitu. Ya. Jadi supaya jangan dulu untuk mudik gitu. Jangan dulu mudik, kan betul sekali ya. Jadi buat teman-teman jangan liburan dulu lah. Ya, jangan liburan, jangan pulang kampung dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita ini pembawa virus atau tidak. Benar. Jangan sampai kita pulang kampung malah membawa virus kepada orang tua kita yang sudah sepuh, yang udah tua. Padahal kan di awal di slide tadi katakan bahwa orang lansia 60 tahun ke atas itu beresiko tinggi. Mungkin kita sehat, tapi kita tetap membawa virus kalau seandainya kita positif. Kita kan nggak tahu tuh diri kita ini positif atau negatif. Ya, tetap berdiam diri di rumah. Jangan manfaatkan waktu libur ini untuk pulang kampung. Ya lebih baik kerjakan tugas. Kalau saya sih suruh di dalam waktu lockdown ini saya suruh ngasih tugas mahasiswa biar dia nggak keluyuran. Iya benar, dan kayaknya juga Satpol PP ini sudah tanggap Pak. Iya betul. Di mana-mana udah ada Satpol PP ini untuk merazia anak-anak yang kayak kemarin ada ketemu di warnet gitu. Mungkin orang tua harus bisa mewaspadai anaknya kali ya. Jangan salah tanggap untuk waktu libur ini dimanfaatkan untuk leha-leha, janganlah.
untuk liburan, Untuk bahkan liburan. mungkin ke pantai. Iya, kayak di Jakarta lagi lockdown, mereka malah liburan ke puncak. Heeh, benar. Nah, kemudian, jadi kalau misalnya kita udah tahu tadi gejala-gejalanya, tanda-tanda dari coronavirus itu seperti apa. Kemudian biasanya, karena ini sendiri, karena coronavirus salah satu tandanya adalah batuk, pilek. Batuk, pilek. Jadi kalau misalnya kita nih sakit batuk pilek biasa aja, jadi orang sebelah kita udah was-was. Iya, makanya jaga jarak kurang lebih 1 meter. Oke, nah di slide selanjutnya kita akan lihat bahwa batuk dan demam tidak selalu positif corona. Ya, jangan panik. Pokoknya kita lihat dulu ya gejalanya. Kalau seandainya demam, sudah minum obat tapi masih tetap demam, itu perlu kita waspadai. Kemudian diare lebih dari 3 hari, itu juga harus kita waspadai. Ya. Kemudian muncul sesak nafas, nyeri tenggorokan dalam waktu 3 hari, 4 hari, itu juga harus kita waspadai. Kemudian yang terakhir adalah ada riwayat berkunjung ke daerah endemik virus corona, itu juga harus kita waspadai. Kalau seandainya semuanya merasa waspada, boleh segera periksakan ke rumah sakit rujukan khusus untuk virus corona. Di Indonesia ada 100 Pak, ya? Untuk di Kalimantan sendiri itu ada 4 ya. Di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani, Rumah Sakit Kanojoso Balikpapan, Ada 15 di Kaltim. Oh, di Kaltim ada 15. Kanojoso, Perikesit, ya kan, Perikesit dan juga Sebaya, Panglima Sebaya. Oke, baik. Jadi memang untuk batuk dan demam ini tidak selamanya bahwa mereka ini positif corona ya. Pokoknya dilihat apakah ada riwayat berkunjung ke daerah endemik atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya untuk sekarang nih lagi musim-musimnya lagi pandemi dari corona, apakah mungkin masyarakat lainnya juga bisa tiba-tiba mengalami seasonal flu juga? Bisa, Mbak. Ya. Karena kan sekarang musimnya, kalau mungkin ada beberapa dari kita flu-nya itu karena alergi. Ya kan? Bahkan kalau untuk kita lihat tanda gejala ini tidak disebutkan bahwa untuk yang virus corona sendiri itu untuk dewasa tidak ada gejala flu atau hidung tersumbat. Tidak ada. Ya, artinya apa? Kalau untuk seperti kita dewasa seperti ini, flu dan hidung tersumbat, bisa saja dia alergi. Iya. Ya kan? Atau bisa saja dia memang lagi sakit flu. Ya. Tapi kita cek juga, masa sih batuk flu batuk lebih dari 5 hari sih? Kan biasanya kalau flu batuk biasa kan kita minum obat 3 hari 5 hari sembuh. Tapi kalau ternyata kita udah kasih obat ternyata belum sembuh juga dalam waktu 5 hari, kita harus waspada. Ya kan? Itu juga bisa jadi pertimbangan sebenarnya. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, kalau untuk di Samarinda sendiri ya ataupun Indonesia, nah ini apabila masyarakat ingin melakukan pemeriksaan untuk coronavirus ini sendiri, itu kira-kira berapa sih biayanya? Kalau yang saya dengar 700.000, ya, tapi untuk di Pulau Jawa, kalau di Kalimantan Timur saya belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Tapi untuk di Samarinda juga udah ada belum sih? Harusnya sudah ada sebagai tanggap ini kan udah termasuk bencana wabah ya, harusnya udah ada lah untuk pemeriksaan yang pengen periksa, yang pengen waspada, maksudnya dari riwayat pernah perjalanan ke daerah endemik, sesak napas, nyeri tenggorokan, itu harusnya kalau mereka pengen periksakan diri ke rumah sakit ya harusnya gratis lah. Iya. Ya kan, karena kalau kita lihat sendiri pada kasus yang nomor 1 itu bukan dari hasil dari pemerintah, tapi yang nomor 1 itu sendiri pengen memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Iya, inisiatifnya sendiri. Iya kan, inisiatif sendiri. Harusnya kita apresiasi buat pasien-pasien yang sudah ingin memeriksakan diri ke rumah sakit. Ya gratisin lah pemeriksaan. Iya, yang makanya di Samarinda kan, pun juga. Harusnya di Samarinda juga gitu. Iya. Makanya ada yang ODP, orang dengan pengawasan, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan. Ya seperti itu. Kalau pengen berpisahkan diri, coba ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani kalau kita di Samarinda. Pasti dilayani. Iya, memang sebenarnya harusnya tesnya itu gratis ya, kayak di negara-negara lain seperti Korea gitu ya.
Nah, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri Ya, nampaknya wallahu alam. Tapi di cover BPJS. di cover Ya, BPJS. mudah-mudahan di cover BPJS lah. Oke, baik. Dan kemudian ini selama kita masih dalam situasi pandemi corona ini sendiri, COVID-19 ini sendiri, apa yang tidak boleh kita lakukan? Jangan manfaatkan waktu lockdown dari pemerintah ini untuk liburan. Jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata atau ke kampung halaman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, siapa tahu kita pembawa karir virus. Kita nggak tahu. Ya, walaupun kita tampak sehat, siapa tahu virus menempel pada badan kita. Kemudian yang kedua adalah meskipun kamu sehat, kamu bisa terkontaminasi menularkan virus ke orang lain yang imunnya ternyata lebih rendah. Ya, itu juga berbahaya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah stop panic buying. Jangan menimbun alat-alat kebutuhan kesehatan, masker, hand sanitizer, multivitamin. Karena yang membutuhkan itu sebenarnya adalah saudara-saudara kita tenaga kesehatan, mereka lebih butuh daripada kita. Ya, pokoknya stop panic buying deh. Jangan beli sesuatu secara berlebihan. Kita cukup makan dengan nasi dan telur aja itu udah cukup. Nasi, telur dan kecap. Iya kan? Jangan belanja terlalu berlebihan. Karena kalau seandainya kita si kaya ternyata membelinya lebih banyak yang mengakibatkan si miskin susah mencari, tahu sendiri akibatnya. Bakal timbul pencurian. Itu pasti. Kenapa? Karena mereka udah menganggap oh ini bakal langka. Makanya ya stop panic buying. Biasa-biasa aja, seperti tidak waspada boleh, panik jangan. Dan para pedagang juga jangan malah ini ya memonopoli Iya, barang-barang. betul. Jangan memonopoli barang, ya. Mentang-mentang lagi langka dijual mahal. Makanya kalau ditanya bisakah Indonesia mengatasi wabah ini, saya katakan bisa. Asalkan kita sama-sama, ya. Sikap peduli kita gimana sih? Gitu loh. Kita ini kan Indonesia ya. Dari zaman dulu udah terkenal yang namanya gotong royong. Benar. Kalau untuk di luar negeri pun pada saat mengalami pandemi corona ini sendiri, malah masker-masker dibagikan. Iya, betul. Kalau untuk di Indonesia malah masker dijual mahal gitu. Ya Allah, itu memanfaatkan situasi. Ya ada ajabnya nantilah. Iya benar. Dan selanjutnya ini yang jadi pertanyaan semua orang. Jadi seberapa bahayanya virus corona ini? Saya katakan sangat berbahaya. Walaupun tingkat kematiannya kecil, ya, tapi penularannya tinggi. Kalau kita lihat tadi video tadi, siapa sangka Italia sekarang dari Cina ke Eropa sekarang menempati urutan pertama untuk kasus corona di luar dari Cina. Apakah kita nunggu kasusnya outbreak dulu tuh, meledak dulu baru kita baru sadar? Makanya bukan mumpung ya. Kita tetap tingkatkan kewaspadaan kita. Karena takutnya di kasus sekarang 227 itu seperti fenomena gunung es. Yang terlihat 227, tapi yang di bawah kita nggak tahu. Gitu loh ya. Makanya tetap berada di rumah supaya penyebaran virus corona ini terputus rantainya. Ya, kemudian kita sebagai orang Indonesia pasti kita dapat ngelaluin ini dengan bersama deh. Ya. Ingat kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Jangan panic buying, stop panic buying untuk membeli kebutuhan-kebutuhan secara berlebihan. Kenapa? Karena khawatir saudara-saudara kita yang ternyata lebih membutuhkan itu kehabisan. Tuh. Benar. Ya. Dan ingat di mana sih rasa empati kita gitu. Yang harusnya lebih membutuhkan masker, hand sanitizer itu adalah saya dengar juga dari teman saya yang perawat di rumah sakit, alat-alat seperti masker aja itu udah hilang. Kenapa? Karena dari distributornya itu udah habis. Gitu. Bahkan di rumah sakit itu mungkin di Jakarta gitu ya, setiap ruangan kan ada pembersihan tangannya, itu sudah hilang. Makanya stop panic buying. Waspada boleh, panik jangan. Kita optimis lah bisa melewati wabah ini bersama-sama.
Karena kita Indonesia, kita satu. Iya. Dan juga kalau misalnya kita ini udah punya ibaratnya sudah ada angin segar lah, karena ternyata untuk vaksin dari coronavirus ini sendiri sudah ditemukan ya. Mudah-mudahan vaksin corona yang dari Cina itu segera diuji ke manusia dan hasilnya baik. Ya, supaya bisa diproduksi massal dan wabah ini segera teratasin. Harapan saya seperti itu sebenarnya. Iya benar. Nah kemudian ini Pak, ini kan sampai nanti tanggal 29 Maret 2020 ini masih dalam proses ibaratnya isolasi diri di rumah gitu ya. Nah kira-kira perlu nggak sih mungkin perpanjangan waktu lagi untuk di Kita lihat Indonesia? situasi, karena kalau menurut BNPB kasus 227 ini masih bisa naik. Karena ini belum puncaknya. Benar. Masih ada gelombang yang lain lagi. Mungkin khawatirnya karena kita mendekati momen Ramadan dan Lebaran, di mana kita ketahui bahwa momen Ramadan itu kan tingkat konsumtif kita kan tinggi tuh. Benar. Ngumpul, tarawih, belum lagi waktu Lebaran, berkunjung. Nah itu gimana tuh Pak? Khawatirnya itu malah meningkatkan penyebaran virus ini. Makanya harapannya semoga wabah ini segera hilang lah, wabah virus corona ini. Amin. Ya. Dan gimana caranya ya, tetap berada di rumah dan aktivitas di rumah, tingkatkan daya imunitas tubuh dengan perbanyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, ya. Dan yang paling utama untuk tingkat massal itu stop panic buying. Oke baik, dan memang selain social distancing, kemudian stop panic buying, dan juga itu tadi kita melakukan pola hidup Pola hidup bersih sehat, PHBS tentunya juga untuk menjaga apa saja yang kita konsumsi ya, untuk menjaga imunitas kita gitu ya Pak ya. Jadi kita membangun imunitas kita dari dalam tubuh, juga betul. Gitu. Nah kemudian ini bagaimana dong Pak, mungkin bagi mereka yang akhirnya memang punya riwayat penyakit yang sudah ada gitu, untuk bisa akhirnya semakin menjaga imunitasnya. Kalau untuk bagaimana caranya yang sudah memiliki penyakit khusus itu ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, yang pertama patuhi perintah dokter. Ya. Kalau untuk penyakit DM patuhnya gimana? Minum obat, kurangi makan makanan yang mengandung karbohidrat, yang mengandung glukosa, gula, ya. Kalau yang hipertensi juga sama, rutin minum obat dan kurangi makan makanan yang mengandung garam. Ya. Jaga kondisi untuk tetap stabil. Jajan sembarangan? Tidak boleh. Kurangi untuk makan makanan yang mengandung MSG, ya. Bagaimana caranya untuk tetap menjaga kondisi tetap stabil, berolahraga, ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau di rumah sakit jangan makan makanan dari luar. Makan saja yang udah disediakan di rumah sakit, karena pertimbangan gizinya itu lebih baik karena sudah dimonitor oleh ahli gizi dibanding harus beli dari luar. Oke baik, jadi pada saat ini kita menghadapi pandemi corona ini sendiri, COVID-19 ini sendiri, kita harus menjaga diri kita tentunya dan keluarga kita, dan kalau bisa kita hanya tinggal di rumah aja gitu loh, self isolation yang sudah diberikan dari pemerintah selama 14 hari itu sendiri. Dan juga jangan berombongan gitu, jangan sama-sama di tempat yang memang publik banyak masanya, kerumunannya. Dan seperti yang kita tahu dari fatwa MUI dan juga dari DMI menghimbau bahwa agar tidak berada di rumah ibadah berlama-lama. Ibadah tentunya dianjurkan, tapi tentunya kita juga harus menjaga diri kita sendiri dan orang lain gitu ya Pak ya. Baik, nah mungkin apa ini Pak pesannya kepada pemirsa di rumah selama pandemi corona ini sendiri? Saya hanya ingin menyampaikan teman-teman saya ya yang dari WhatsApp, terima kasih udah
karena kebanyakan teman-teman saya kan tenaga kesehatan perawat ya. Terima kasih sudah mau berjuang untuk kita bersama di garis terdepan ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga buat tim dokter, tim kesehatan lainnya. Dan untuk masyarakat yang lain tetap berada di rumah ya. Karena saya juga sebenarnya khawatir kalau seandainya terjadi outbreak, jumlah pasien tidak seimbang dengan tenaga kesehatan yang ada di rumah Seperti sakit. di Italia nih sekarang katanya. Ya, makanya khawatir seperti itu. Makanya salah satu cara pencegahannya adalah dengan memutus mata rantai penularan virus corona. Tetap di rumah saja, ya tetap di rumah. Biarkan tenaga kesehatan, dokter, perawat, analis kesehatan, ronsen dan tenaga kesehatan yang lainnya bekerja untuk memberikan hasil yang maksimal untuk pasien-pasien yang udah positif corona itu. Dan kita tetap berdoa di rumah, sholat di rumah, dan bekerja di rumah. Dan apabila memang ada mungkin keluhan lainnya, ini di call centernya di berapa Pak? 112 ya? 112 ya? 112. Kalau untuk call center di Samarinda sendiri, kalau mengalami gejala sesak napas, batuk, kemudian ada riwayat berkunjung ke daerah endemik, boleh menelpon ke call center 112 di Samarinda ya. Khusus untuk daerah Samarinda ya. 112. Silahkan menelpon call center agar yang dijemput itu pasiennya. Jangan sampai pasiennya berkunjung ke rumah sakit. Kenapa? Karena khawatirnya selama perjalanan dari rumah sakit dari rumah ke rumah sakit itu bisa menimbulkan penularan. Jadi biarkan dijemput oleh tenaga kesehatan. Itu baiknya seperti itu. Oke, dan kita juga harus sadar diri apabila memang mungkin pemirsa di rumah ada yang sehabis berpergian dari daerah yang dinyatakan positif corona itu, agar bisa mungkin self isolation dan juga memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Baik, terima kasih banyak Pak Anas untuk waktunya. Ini sangat bermanfaat sekali tentunya bagi kita semua. Ya, sama-sama Mbak. Harapan saya itu, dan pilih-pilih informasi karena banyak hoax kan. Iya. Ya, saya kira sudah pintar semua warga Samarinda memilah mana yang hoax, mana yang bukan. Oke, baik. Dan tentunya dengan dinyatakannya satu pasien positif di Samarinda, Kalimantan Timur, dan beberapa daerah lainnya di Kalimantan Timur, ini semoga bisa menambah tingkat kemawasan kita tentunya, dan bagi para orang tua untuk tetap menjaga anak-anaknya, untuk tetap berada di rumah. Dan apabila pemirsa di rumah yang memang mendapatkan jatah untuk bekerja dari rumah, untuk ya udah kita menikmati waktu untuk bekerja di rumah, dan jangan kemana-mana lagi, harus mengisolasi diri sendiri untuk mencegah adanya penyebaran dari virus corona ini ke diri kita, bahkan ke lingkungan kita itu sendiri. Dan tentunya saya ingatkan lagi kepada pemirsa di rumah besok yang ingin melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Islamic Center, untuk bisa membawa sejadahnya sendiri, dan tentunya kita menutup seluruh akses pintu masuk ke masjid di lantai utama, dan hanya membuka satu pintu akses melalui tangga utama di 2 tangga utama dan eskalator. Dan sebelum pemirsa di rumah ini akan masuk ke lantai utama, diharapkan untuk mencuci tangan di tempat wudhu yang sudah disediakan dengan sabunnya. Dan setelah itu akan dilakukan screening dan pemeriksaan suhu tubuh. Dan himbauan dari DMI juga dari MUI bahwa apabila para jamaah ini merasa tidak sehat, untuk tidak memaksakan diri beribadah bersama-sama di masjid, dan juga untuk bisa menjaga dirinya sendiri untuk tidak menyebarkan mungkin virusnya ini kepada orang-orang lainnya. Dan akhirnya saya Zuni Masruroh beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Jangan lupa besok hari kita juga masih akan membahas mengenai coronavirus ini sendiri bersama dengan pimpinan Klinik Islamic Center Dr. Ika Fauziawati. Tentunya masih sama di jam yang sama pukul 2 ba'da sholat Jumat nanti. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay safe. Gue yakin sebagian besar dari lo udah banyak banget denger berita soal wabah coronavirus. Sebenarnya kenapa sih bisa muncul virus baru yang sebelumnya belum pernah ada sama sekali di bumi? Kenapa juga virus ini bisa nular dengan sangat cepat? Lalu, apa aja ya aspek medis yang perlu lo ketahui tentang virus ini? Gue Dr. Krisna dari 1% kembali lagi di video mengenai kesehatan fisik. So, pertama-tama, gue mau mengingatkan lagi bahwa coronavirus yang sedang mewabah ini punya dua nama official, yaitu Novel Coronavirus atau nCoV dan SARS-CoV-2. Jadi, keduanya sama aja. Sementara itu, penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut juga sebagai COVID-19. Nah, lo pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa ya bisa muncul virus baru seperti nCoV ini? Jadi, sebagian besar penyakit infeksi akibat virus baru yang terjadi di manusia sebenarnya merupakan virus-virus yang berada di hewan. Pengetahuan kita mengenai virus-virus yang ada di hewan ini amat terbatas, bahkan pada hewan terdomestikasi atau hewan peliharaan. Jadi, apalagi pada hewan liar yang ada di alam bebas. Nah, nCoV ini pun begitu. Sebenarnya, dia ini adalah virus yang kemungkinan udah ada sejak lama, tapi kita sebelumnya nggak tahu aja sama keberadaannya. Berdasarkan penelitian, bukti yang paling kuat menunjukkan bahwa nCoV ini awalnya dari kelelawar. Karena memang kelelawar diketahui sebagai spesies yang mengandung coronavirus dalam variasi paling beragam. So, apa dong yang bikin virus yang tadinya ada di hewan ini bisa menginfeksi manusia? Nah, ada dua aspek penting.
Yang pertama adalah adanya kontak antara hewan dengan manusia, serta kemampuan adaptasi virus itu sendiri di inang yang baru. Dalam hal ini adalah manusia ya. Kelelawar yang mengandung nCoV berkontak dengan manusia di Huanan Seafood Market di Wuhan, dan nCoV ini memiliki kemampuan adaptasi di tubuh manusia. Akibatnya bisa terjadi penularan nCoV dari manusia ke manusia lainnya tanpa harus ada paparan dengan kelelawar. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih penularannya bisa cepet banget? Salah satu hal yang mempengaruhi kecepatan transmisi penyakit infeksi adalah rute atau jalan masuknya virus ke dalam tubuh. nCoV ini kan spesifik, yang diserang adalah organ paru-paru, karena ada komponen sel di paru-paru yang bisa dikenali oleh nCoV. Dan komponen ini dijadikan media untuk dirinya itu memasuki sel tersebut. Nah, jadinya nCoV ini bisa dikeluarkan oleh tubuh orang yang menderitanya melalui lendir pernafasan atau kita kenal juga sebagai droplet, yang tanpa kita sadari itu kita keluarkan saat bernafas biasa sekalipun. Bisa dibayangin nih, ketika kita batuk atau bersin, lendir dari saluran pernafasan itu akan keluar dalam jumlah yang banyak dan kecepatan tinggi, bahkan sampai kelihatan kan sama orang lain. So, nCoV yang terdapat pada lendir pernapasan orang yang terinfeksi akan dengan mudah terpapar ke orang di sekitarnya. Terus, gimana? nCoV yang ada di lendir tersebut apakah bisa nembus kulit gitu? Untungnya enggak ya. Jadi, orang yang berkontak dengan penderita COVID-19 ini berisiko tinggi ikut terinfeksi kalau droplet pernafasan itu tadi terhirup secara langsung atau mengenai selaput lendir pada rongga mulut, rongga hidung, atau pada mata. Hal ini menjelaskan kenapa nCoV cepat banget penularannya. Makanya, berdasarkan data terakhir di WHO pada tanggal 5 Maret 2020, terdapat total 95.000 kasus dengan 2.200 kasus baru dalam satu hari di seluruh dunia. Total 85 negara sudah melaporkan adanya kasus positif COVID-19 dan terdapat 3.200 kematian akibat COVID-19. 3.000 di antara 3.200 kematian ini adalah kasus di Cina. Artinya, tingkat kematian COVID-19 di antara seluruh penderitanya itu sekitar 3,3%. Angka ini tergolong rendah dibandingkan kematian yang disebabkan oleh pneumonia atau infeksi paru secara umum, ya tidak memandang penyebabnya, yaitu 5-10% kematian akibat pneumonia secara umum pada kasus yang dirawat inap di rumah sakit, atau bahkan 15% kematiannya pada anak-anak, hingga 30% pada pasien dengan kondisi renta akibat usia tua atau karena adanya keberadaan penyakit lain. So, take a breath guys, and realign your perspective. Gue tidak mengatakan bahwa COVID-19 tidak penting atau mengecilkan dampak yang ditimbulkannya terhadap dunia medis ataupun kehidupan secara umum. But, it is important to see things from wider, broader perspective so we don't get caught in the details and freaked out about it. Nah, dari sini mungkin timbul juga pertanyaan di kepala lo. Apa aja yang bisa meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19? Jadi, dari data penelitian, risiko kematian di antara pasien yang positif nCoV ini akan meningkat apabila usia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta berupa penyakit jantung atau penyakit paru-paru yang menahun. Semua virus yang menyerang sistem pernafasan memiliki gejala yang mirip-mirip, gak terkecuali nCoV ini. 98% pasien positif nCoV mengalami demam, 3/4 diantaranya batuk-batuk, dan setengahnya merasakan sesak. Gejala tambahan lain yang dapat muncul adalah rasa lelah, nyeri otot. Apabila lo merasakan demam dan setidaknya satu dari gejala sesak, batuk, atau nyeri tenggorokan, lo wajib berkonsultasi ke dokter. Tentu nggak semua orang dengan gejala ini langsung dicurigai terinfeksi nCoV ya. Karena kecurigaan COVID-19 ini baru ada kalau gejala tadi disertai dengan riwayat berpergian atau berasal dari negara-negara tertentu dalam 14 hari sebelum kemunculan gejala, atau riwayat kontak dengan pasien yang positif nCoV. Nah, daftar negara-negara ini terus berubah sesuai dengan update data kasus positif nCoV. Jadi, nanti dokter yang akan melakukan wawancara dan pemeriksaan medis lebih jauh dan menentukan apakah lo perlu pemeriksaan spesifik untuk mendeteksi nCoV atau enggak. Tentunya, kalau dokter mencurigai gejala terjadi akibat infeksi nCoV, lo akan dirujuk ke rumah sakit yang capable untuk melakukan pemeriksaan serta perawatan penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia udah mengumumkan 100 daftar rumah sakit yang menjadi pusat rujukan kasus COVID-19 di seluruh Indonesia. Di Jakarta ada 3, yaitu RSPI Dr. Sulianti Saroso, RS Persahabatan, dan RSPAD Gatot Subroto.
Untuk RS di daerah lain, lo bisa lihat daftarnya di link pada bagian description. Oke, sekarang gue masuk ke bagian yang paling penting dan justru paling simpang siur beritanya, yaitu soal pencegahan. Sebelumnya, gue kan udah sempet jelasin nih, gimana nCoV ini bisa menyebar dan kenapa penyebarannya cepat banget. Pengetahuan mengenai cara penyebaran ini menjadi dasar metode pencegahan yang dianjurkan oleh peneliti dan dikampanyekan oleh pemerintah maupun WHO. Kita lihat satu-satu ya, apa aja sih hal yang bisa lo lakukan agar tidak terinfeksi nCoV. Oke, yang pertama adalah membersihkan tangan secara rutin dengan menggunakan sabun dan air atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kenapa? Oke, ingat lagi bahwa nCoV berada di dalam lendir atau droplet pernapasan yang akan dikeluarkan oleh seseorang yang positif nCoV ketika ia bicara, batuk, dan bersin. Lendir ini bisa nempel literally dimanapun, seperti meja, pegangan kereta, gagang pintu, apapun itu, dan dia tidak kasat mata. Tentu nCoV ini tidak bisa hidup selamanya di benda-benda tersebut. Dalam beberapa jam, ia akan mati. Tapi, kalau lo menyentuh benda-benda yang ada nCoV-nya saat virus itu masih hidup, berarti di tangan lo udah ada nih virus nCoV. nCoV yang ada di tangan lo ini bisa masuk melalui mata saat lo tanpa sadar kucek-kucek mata, atau melalui hidung saat lo nggak sadar nih gosok-gosok hidung dalam kondisi tangan yang masih belum dicuci. So, mulai sekarang, rajin-rajin cuci tangan ya. Terus ada lagi nih kesimpang-siuran yang mempeributkan, mana yang lebih baik, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer berbasis alkohol. Secara umum, cuci tangan dengan sabun itu lebih baik, karena selain membasmi sebagian besar bakteri dan virus, ia juga dapat membersihkan minyak, logam berat, dan zat-zat pengotor lainnya yang mungkin ada di tangan kita. Cuman, efektivitas sabun versus hand sanitizer dalam membasmi virus itu cuma beda-beda tipis. Dan tambahan dari gue, mencuci tangan ini harus dibiasakan seterusnya, bukan hanya selama outbreak COVID-19, oke? Karena dengan mencuci tangan, lo juga melindungi diri lo dari jutaan penyakit infeksi lainnya. Gak hanya akibat virus, tapi juga akibat bakteri, cacing, dan parasit. Oke, hal kedua yang bisa lo lakukan adalah be mindful. Jangan sampai lo menggosok-gosokkan mata, hidung, dan menyentuh area rongga mulut secara tidak sadar, apalagi sebelum mencuci tangan. Yang ketiga adalah mempraktekkan higienitas saluran nafas atau yang kita kenal juga dengan respiratory hygiene. Apa sih respiratory hygiene ini? Nah, ini berarti ketika lo batuk atau bersin, lo menutup mulut dan hidung lo menggunakan tisu. Atau kalau lo nggak ada tisu nih, lo menutup mulut dan hidung lo dengan bagian lengan atas, bukan dengan telapak tangan. Tisu yang lo pakai buat nutup mulut dan hidung tadi, misalkan lo punya tisu, itu segera dibuang dan langsung cuci tangan. Begitu pula kalau misalkan lo menutup mulut dan hidung, walaupun dengan lengan atas nih, lo tetap cuci tangan. Hal ini bisa mencegah lendir pernafasan lo yang mungkin aja mengandung virus, agar tidak pindah ke telapak tangan lo yang nantinya akan memegang banyak benda, sehingga akhirnya menularkan ke orang lain. Yang keempat, kalau ada orang sekitar lo yang sedang sakit batuk atau bersin-bersin, sebisa mungkin menjaga jarak setidaknya 1 meter. Jarak 1 meter ini adalah jarak maksimal lendir pernapasan orang lain dapat kita hirup tanpa sengaja. Yang kelima, nah ini nih, kalau lo lagi sakit, jangan maksain diri. Istirahat di rumah sampai lo benar-benar pulih. Kalau lo mengalami gejala yang tadi mirip-mirip gejala COVID-19, segera konsultasi ke dokter ya. Khususnya di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Oke, yang keenam, ini yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya. Ini yang gue anjurkan adalah, lagi-lagi, take a deep breath. And don't be panic, apalagi sampai panic buying. Setiap lo baca suatu berita, lo harus tetap kritis. Balik lagi ke data, balik lagi ke statistik. Yang sebaiknya data-data ini lo akses dari situs resmi seperti WHO. Sebagian besar virus itu sifatnya self-limiting, yang artinya tubuh kita dengan sistem kekebalan yang kita miliki sebenarnya mampu mengalahkan virus tersebut. Memang ada pengecualian seperti virus HIV dan hepatitis B, tapi itu topik untuk lain kali ya. Golongan coronavirus dan virus yang menyerang sistem pernafasan itu sifatnya self-limiting. Sebagian besar obat-obat antivirus yang sudah ada itu sifatnya hanya membantu mempercepat penyembuhan. Tanpa obat-obat itu, virus akan dikalahkan oleh sistem kekebalan tubuh yang kita miliki. Kalau sistem kekebalan kita optimal. Jadi, lo juga bisa nih mengupayakan agar sistem kekebalan tubuh lo optimal, supaya kalau amit-amit nih, lo kena infeksi virus apapun itu ya,
gak cuman nCoV. Tubuh lo itu bisa melawan virus-virus tersebut. Caranya gimana? Ya, jaga agar makan lo cukup dan bergizi, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup. Selanjutnya, terapinlah filosofi santuy yang udah diajarin 1%, bahwa lo bisa ngusahain semua itu, ngusahain kondisi kebersihan personal dan kesehatan lo supaya optimal, sehingga lo gak terinfeksi nCoV. Tapi ya in the end, kalau lo sampai tetap terinfeksi, lo santuy aja. Lo gak bisa ngontrol virus untuk gak menginfeksi lo, karena ya virus ini emang semudah itu penularannya. Yang bisa lo lakukan adalah mencegah jangan sampai lo nularin orang lain. Ya, dengan cara memeriksakan diri lo ke rumah sakit dan bersedia mendapat perawatan sesuai prosedur yang berlaku. Santuy aja. Saat ini, mayoritas pasien COVID-19 itu diberikan obat antivirus yang sebenarnya digunakan untuk jenis virus influenza. Dan tentunya obat-obat pereda gejala seperti obat demam, obat batuk. Dokter dan peneliti medis masih melakukan evaluasi secara ongoing dan real time mengenai efektivitas pemberian antivirus tersebut. Akhir kata, ingat saja untuk tetap tenang tapi tetap waspada. Peneliti dari bidang biomedis itu udah berhasil memformulasikan vaksin serta berbagai obat yang berpotensi efektif untuk mencegah dan mengobati infeksi nCoV. Penelitian ini sudah melewati tahap awal dan diharapkan dalam beberapa bulan sudah dapat diproduksi secara massal. So, let's be hopeful and fingers crossed. Sekian penjelasan gue soal COVID-19 dalam video 1% edisi kesehatan fisik. Gue, Dr. Krisna, undur diri dulu. Dan